Bersyukur karena kebaikan Tuhan yang sama-sama kita boleh rasakan 2 pekan yang kita boleh lewati bersama sampai malam hari ini kita kembali dihimpunkan untuk sama-sama mendengarkan Tuhan benar firman Tuhan. Mari tidak berlama-lama sebab kita dalam satu pembacaan kebenaran firman Tuhan yang menjadi nats kita landasan firman Tuhan pada malam hari ini dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, kalau sudah dapat boleh katakan amin. Iya, firman Tuhan berkata ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Sekali lagi saya bacakan bagi kita, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, dalam perikop ini bagaimana Paulus mau menyampaikan satu perencanaan Paulus akan misi pelayanannya, mulai dia melintasi Makedonia dan seterusnya di daerah-daerah Korintus pada saat itu. Bapak-bapak atau pria yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita melihat bahwa dunia modern atau postmodern hari-hari ini sedang kita lihat, bahkan mungkin kita sementara mengalami menikmati yang dinamakan berolahraga. Ya, beberapa kita di sini ada yang suka main badminton, Pak Eli, saya juga, Pak Hendrik, Pak Samuel, ada beberapa orang yang suka main badminton setiap minggu malam jam 7 dan apapun itu jenis olahraga kita. Saya katakan tadi, di postmodern ini hari-hari ini cenderung kita mau memiliki keinginan untuk menjadi orang yang kuat, orang yang sehat, orang yang bisa menikmati kehidupan ini dengan kekuatan yang lebih daripada orang lain. Itu sebabnya di mana-mana kita melihat, baik di kota Kendari ini atau di daerah-daerah lain, di kota-kota kecil dibuka tempat-tempat olahraga yang biasa kita kenal dengan nge-gym, ya, membentuk otot dengan cara apapun itu. Artinya berolahraga sehingga menjadi kuat, tubuh kita menjadi kuat. Orang senang kalau wanita, mungkin kalau ibu dengan berolahraga. Begitu banyak ibu-ibu muda yang senang dengan namanya senam atau kebugaran itu sendiri. Mengapa? Karena ingin memiliki kehidupan yang kuat, ingin memiliki kehidupan yang lebih daripada yang lain. Kalau yang dulunya tidak bisa memperhatikan kesehatannya, sekarang memperhatikan kesehatan dengan cara berolahraga dan lain sebagainya, hidup sehat dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, kita lihat orang-orang mengkonsumsi suplemen-suplemen yang kuat dan lain-lain sebagainya. Di TV-TV juga banyak ya yang menyuguhkan iklan-iklan yang menawarkan makanan dan lain sebagainya, seperti susu yang kita biasa minum, elemen dan lain sebagainya. Banyak orang hanya menghubungkan kekuatan dengan hal-hal fisik itu sendiri. Padahal kalau kita memperhatikan, kekuatan fisik itu tidak ada manfaatnya jika tidak dibarengi dengan kekuatan jiwa itu sendiri. Kekuatan fisik dan kekuatan jiwa harus sama-sama sehat, harus sama-sama kuat, tidak boleh saling berat sebelah kekuatan itu. Ya. Orang boleh saja memiliki kekuatan fisik, tapi kalau jiwanya tertekan, maka justru dapat memiliki kehidupan yang berbahaya. Ya, makanya saya katakan tadi harus balance antara kekuatan fisik dan kekuatan fisik itu sendiri, jiwa itu sendiri. Begitu juga dengan orang yang memiliki kehidupan fisik yang kuat, tetapi kalau rohnya jauh dari Tuhan, dia bisa menjadi orang yang berbahaya. Ya, sama-sama kita melihat dan belajar pada malam hari. Kita melihat tidak sedikit orang-orang yang secara fisik kuat, tetapi rohnya lemah, kemudian menjadi debt collector. Kalau kita tahu debt collector itu mereka orang-orang yang besar, tidak ada yang krempeng-krempeng. Orang-orang debt collector itu yang krempeng ya, yang sampai seperti kita di gereja,
Tidak ada yang kurus, tidak ada. Harus ototnya bagus, fisiknya bagus ya. Sehingga kehidupannya dikendalikan dengan segala hal cara sehingga bisa berhasil melalui debt kolektornya itu. Mengapa hal ini terjadi? Karena tubuhnya memang kuat, ya, sehat, tapi rohnya tidak baik. Tidak ada satu hubungan yang baik pada Tuhan. Kita melihat apa yang dikatakan Alkitab melalui pembacaan kita, perenungan kita pada malam hari ini, dikatakan bahwa berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kaum pria yang saya kasih dalam kasih Kristus, kehidupan atau rahasia memiliki kehidupan rohani yang kuat. Ada beberapa hal yang mau saya bagikan. Bagaimana supaya kita memiliki menjadi seorang yang strongman, yang menjadi kuat dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, baik secara fisik, jiwa, dan roh itu sendiri. Kita perhatikan. Saya mau menghubungkan dalam Amsal pasalnya yang ke-18. Mari sama-sama kita membuka Amsal pasal yang ke-18. Ayatnya mulai dari ayatnya yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ya, saya menghubungkan dalam Amsal ini bagaimana Amsal ini mau menjelaskan tentang hal-hal yang kita sebagai rahasia memiliki kehidupan yang kuat. Yang pertama yang saya bagikan di ayatnya yang ke-10 dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Berjalan dalam nama Tuhan dan berlindung dalam namanya. Dalam terjemahan yang asli, berlari itu ada dalam pengertian berjalan bersama Tuhan. Ada dalam satu perlindungan bersama Tuhan. Orang yang kuat rohaninya, laki-laki yang kuat atau menjadi strongman atau laki-laki kuat adalah mereka yang berjalan di dalam Tuhan dan berlindung di dalam Tuhan. Kita adalah gambaran pria-pria yang hidup di dalam Allah itu sendiri. Kita hidup dalam berjalan di dalam Tuhan. Kita hidup dalam perlindungan Tuhan. Artinya ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, kita merasa lemah, tidak berdaya, kehilangan pengharapan, kita harus datang kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia bagaikan menara yang kuat. Kesanalah kita menaruh perlindungan kita kepada Tuhan. Kesanalah kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Tentunya kita bersepakat bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hidup kita ini bagaikan hampa. Kita tidak bisa lagi berjalan tanpa Tuhan dalam kehidupan kita. Tentunya pria-pria yang kuat atau laki-laki yang kuat yang mau digambarkan di sini adalah orang yang berjalan di dalam Tuhan dan berlindung kepada Tuhan. Kemana? Ke menara yang kuat. Dia lari, kesanalah orang benar berlari dan kita menjadi selamat. Ini adalah gambaran orang yang berjalan dan berlindung kepada Tuhan. Teman-teman kaum pria yang saya kasih dalam kasih Kristus, setiap orang yang mengikuti Kristus
adalah orang percaya. Amin. Kita disebut sebagai orang yang percaya. Pengikut Kristus adalah orang yang percaya. Masalahnya sekarang, benarkah kita selalu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Benarkah kita berjalan bersama Tuhan? Benarkah kita ada dalam perlindungan Tuhan? Ataukah kita terlalu kuat untuk berkata bahwa saya hidup karena saya merawat diri saya? Saya hidup sehari ini karena saya bisa menata kehidupan saya. Seperti orang-orang yang melakukan latihan fisik. Saya katakan tadi, latihan fisik, jiwa dan roh itu harus balance dalam kehidupan kita. Tidak ada yang berat sebelah. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terlalu angkuh kalau kita berkata bahwa kehidupan kita ada saat ini semua karena saya. Kita terlalu sombong dalam hidup ini. Oleh sebab itu bersyukurlah sebagai kaum pria yang dikasih Tuhan menjadi pria-pria yang kuat, yang terus berjalan di dalam nama Tuhan, yang terus berjalan dalam perlindungan Tuhan. Karena kita tidak bisa berjalan tanpa Tuhan dalam hidup kita. Apa buktinya? Orang-orang tidak bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Buktinya, dari sekian banyak kaum pria yang terdaftar di kehidupan Roma, kita adalah orang-orang yang ada pada malam hari ini yang berbahagia. Begitu banyak orang-orang jemaat-jemaat Tuhan yang perlu menjadi doa bagi kita, mendoakan mereka dengan segala macam cara. Kita mendoakan mereka supaya mereka boleh datang juga bergabung, join dengan kita pada malam hari ini. Mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka. Mereka tidak mengandalkan apa yang menjadi kepintaran mereka. Tapi kita boleh melihat di sini Alkitab berkata dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Apakah teman-teman kita kaum pria yang tidak pernah bergabung dengan kita pada malam hari ini bisa dikatakan seperti itu? Ini adalah doa bagi kita sebagai kaum pria, supaya kita juga bisa bertumbuh baik secara kualitas maupun secara kuantitas kehidupan kita. Sama-sama bertumbuh di dalamnya sehingga ada buah-buah yang kita boleh lihat bersama. Yang kedua yang mau saya bagikan bagi kita pada malam hari ini, kehidupan rohani kaum pria atau menjadi strongman, menjadi laki-laki yang kuat adalah selalu hidup dalam kerendahan hati. Mari sama-sama kita membuka di ayat nats kita, ayat Amsal tadi yang saya bandingkan di ayat yang ke-14. Kita melompat tadi ayat 10, 14. Ayat 12 maksud saya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kaum pria yang saya kasih dalam kasih Kristus, orang yang kuat, kaum pria yang kuat adalah mereka yang selalu hidup di dalam kerendahan hati. Untuk mencapai, untuk menjadi pria yang kuat, kita harus hidup selalu dalam kerendahan hati. Ya, masalah kerendahan hati sudah beberapa banyak judul-judul khotbah atau tema-tema khotbah yang mengungkapkan tentang kerendahan hati itu sendiri. Orang yang rendah hati dapat dilihat dari sikap hidupnya yang selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang rendah hati juga dapat dilihat dari kerinduannya untuk selalu menyelaraskan hidupnya dengan firman Tuhan. Orang yang rendah hati dapat dilihat dari kerinduannya untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Setiap kita merendahkan hati kita di dalam doa kepada Tuhan, saya katakan bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan. Doa adalah napas hidup kita. Kalau dari pagi kita berdoa dengan kita tidak berdoa bangun pagi, itu akan ada satu perbedaan, Bapak-bapak. Mendahului kehidupan kita setiap hari harus didasari dengan doa itu sendiri. Karena kita sadari bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan, maka kita harus meminta kekuatan daripada Tuhan. Amin. Kalau kita datang berdoa, Tuhan, saya butuh kekuatan daripada Tuhan. Dengan kerendahan hati kita datang
menjalani 24 jam kehidupan kita, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Satu langkah hidup kita adalah maut dikatakan. Maka kita perlu kerendahan hati untuk betul-betul datang kepada Tuhan. Sehingga 24 jam itu yang kita jalani, kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Kita memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Dalam doa kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita, saya katakan, meminta penyertaan Tuhan dalam menjalani 24 jam setiap hari dalam kehidupan kita. Tadi sebelum ibadah Pak Amos ada kasih lihat video 2 minggu yang lalu, dia ada kasih perbaiki gigi dari salah satu dosen yang kecelakaan. 2 minggu yang lalu, betapa singkatnya hidup ini. Sekarang orang itu sudah bagikan uang, sudah tidak ada lagi. Artinya kehidupan kita ini terlalu singkat untuk sudah jalani, Bapak-bapak. Kita harus penuh kerendahan hati, berjalan bersama Tuhan di poin yang pertama, berlindung kepada Tuhan, merendahkan hati kita kepada Tuhan, untuk kita sujud kepada Tuhan, sehingga kita menjadi pria-pria yang kuat, menjadi laki-laki yang kuat, menjadi pribadi yang kuat. Tanda-tanda orang yang mempunyai kerendahan hati, yang pertama, berani mengakui kesalahan, belajar dan diajar dan lain sebagainya, sehingga kita mampu menjalani kehidupan kita menjadi pria-pria yang kuat dalam Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, jadi pria yang kuat tetap bersemangat menghadapi segala yang terjadi. Di ayat yang 12 kita baca, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Hati orang yang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Pria yang saya kasih dalam kasih Kristus, pria yang kuat adalah pria yang tetap semangat menghadapi segala situasi kehidupan. Tentunya kita sama-sama belajar menghadapi situasi-situasi, hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Mungkin pergumulan-pergumulan kita, mungkin keluarga kita, mungkin anak-anak kita, mungkin pelayanan kita, mungkin hidup bermasyarakat kita, dalam pekerjaan kita, situasi-situasi yang tidak mengenakan bagi kita. Dikatakan bahwa kita harus tetap bersemangat dalam menghadapi segala sesuatu. Sebagai kaum pria tentunya kita harus bagikan cermin bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga atau pribadi yang lemah, maka orang-orang atau keluarga kita pun juga akan lemah. Kalau kita tidak ada dalam doa kita, maka keluarga kita akan lemah. Kita harus bawa kehidupan keluarga kita sebagai kaum pria yang dikasih Tuhan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, bersemangat. Karena dengan semangat itu kita dapat menanggung penderitaan, kita dapat menanggung situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Kita tidak boleh menyerah, kaum pria yang saya kasih dalam kasih Kristus, karena kita sementara berjalan dan berlindung menuju kebenaran yang kuat. Dikatakan dalam Alkitab, kita menjadi pribadi. Kalau dalam situasi hari-hari ini kita tidak kuat, kita tidak bisa lebih dari kekuatan kita, lebih dari orang yang ada di sekeliling kita, maka kita akan juga menjadi lemah. Bapak-bapak, kaum pria yang kasih Tuhan, kita jangan menyerah. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus tadi, kita terus berjaga-jaga. Ternyata kekuatan yang kita miliki itu karena adanya iman di dalamnya. Coba kita kembali dalam pembacaan kita. Dikatakan berjaga-jagalah, berdirilah teguh di dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Banyak mungkin pernah kita membaca penafsiran tentang hal ini, tetapi saya bagikan pada malam hari ini sebagai hamba Tuhan, memberikan satu tema pria yang kuat, menjadi laki-laki yang kuat.
sehingga iman kita tetap teguh berdiri menjalani hari-hari kita, menjalani kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi bagi kita. Ya, kalau kita melihat di YouTube begitu banyak kesaksian-kesaksian orang-orang yang dulunya tidak percaya menjadi percaya, itu akan membangun iman percaya kita. Secara pribadi saya terbangun dengan kesaksian mereka, walaupun durasinya hampir 1 jam lebih, tetapi karena kita senang mendengarkan kesaksian, maka kita akan kuat di dalam iman kita, sehingga hari-hari ini bukan hanya sebatas, tidak cukup kalau sebatas kita datang bergereja saja Bapak-Bapak untuk mendengarkan firman Tuhan supaya kita kuat, tapi melalui kesaksian, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca 5 pasal setiap hari, saya secara pribadi akan membuat saya menjadi kuat, walaupun situasi tidak mengenakan, walaupun situasi mungkin ada harga yang harus dibayar dalam kehidupan kita sebagai kaum pria, tidak mengenakan situasi-situasi yang tidak mengenakan. Dikatakan jangan menyerah, tetap kuat dan teguh, karena iman percaya kita menjadi laki-laki yang kuat. Kenapa Rasul Paulus menggunakan kata laki-laki? Ya tentunya ada penafsiran tersendiri. Ya, ada hal-hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut lagi. Di sini bagaimana pada saat rahasia menjadi kuat sebagai laki-laki yang pada malam hari kita berjalan, berlindung, berdoa di dalam Tuhan, merendahkan hati kita, dan kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Saya akan percaya sampai kapanpun Tuhan izinkan kita hidup di muka bumi ini, kita tetap teguh berdiri karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tetap kuat kaum pria, tetap kuat menjalani hari-harimu, karena sebagai pribadi manusia kita penuh dengan kelemahan. Tetapi biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kehidupan kita, untuk kita tidak menyerah walau badai apapun yang sedang menerpa kehidupan kita. Sebab persoalan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Ya, dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah Dia terus memberikan kekuatan melalui kesetiaannya. Oleh sebab itu saya menutup melalui rangkaian perenungan kita pada malam hari sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pria yang dikasih Tuhan, diharapkan kita sebagai pribadi untuk terus tampil sebagai pria yang kuat, pria yang bersemangat, pria yang merendahkan hati datang kepada Tuhan, yang berlindung dalam Tuhan, sehingga kita menjadi kuat. Tanda-tanda pria yang kuat yaitu mengandalkan Tuhan, selalu hidup dalam kerendahan hati dan tetap bersemangat menghadapi segala yang terjadi. Kebenaran firman Tuhan